Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Julian Syaputra. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek tugas akhir pada mata kuliah pemrograman mobile. Proyek yang saya bangun ini bernama GoTravel. Aplikasi ini merupakan portal multilayanan travel yang mengintegrasikan seluruh materi pembelajaran kita, mulai dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Di antaranya mencakup pembuatan grid menu, animation cylinder, home, modal bottom sheet, data picker, hingga manajemen database lokal menggunakan MySQL. Oke, sebelum masuk ke demo fiturnya, saya ingin memperlihatkan struktur arsitektur kode dari aplikasi ini agar kode tidak menumpuk di file main.dart dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Saya membaginya secara modular seperti ini. Di dalam folder lib terdapat folder screen yang berisi halaman utama seperti home, login screen, main navigation, dan profile screen. Kemudian untuk komponen UI yang bisa digunakan kembali, saya pisahkan ke dalam folder widgets. Salah satunya adalah file form bottom sheet. Penerapan arsitektur seperti ini sangat penting agar struktur kode kita tetap bersih, teratur, dan memudahkan proses penanganan bug jika terjadi kendala pada salah satu halaman spesifik. Oke, langsung saja kita mulai dari halaman pertama, yaitu halaman login. Di sini terdapat validasi sederhana, di mana jika file kosong dan saya langsung mengklik tombol masuk, aplikasi secara otomatis akan menolak alur tersebut, memunculkan snack bar peringatan bertulisan username dan password wajib diisi. Logika penanganan kesalahan ini diatur lewat pengkondisian if else di dalam kode ini ya. Nah, jika input sudah dimasukkan dengan benar, salah satu fitur penting di sini adalah password masking menggunakan properti obscure text. Ketika saya mengklik ikon mata di sebelah kanan, aplikasi memanfaatkan fungsi set state untuk mengubah visibilitas password secara dinamis dan real time. Sekarang kita klik tombol masuk untuk masuk ke halaman utama. Oke, setelah sukses login, kita diarahkan ke halaman utama. Di bagian paling atas terdapat implementasi materi pertemuan 13, yaitu animated slider atau carousel banner. Di sini saya menggunakan page view builder yang dikombinasikan Oke, di sini saya menggunakan page view builder yang dikombinasikan dengan animated container. Properti penting yang saya pasang ini adalah viewport fraction bernilai 0.8 agar potongan spanduk sebelum dan sesudahnya bisa sedikit terlihat di tepi layar, sehingga transisi terasa lebih dinamis.
Bisa kita lihat saat banner digeser, indikator atau titik dot indikator di bawahnya ikut berpindah secara halus. Oke, turun ke bagian bawah ini. Ini adalah implementasi materi pertemuan 9, yaitu grid menu. Saya menggunakan widget grid view count. Bisa dilihat di sini saya menggunakan grid view count dengan properti cross axis 4, cross axis count 4 untuk membagi menu menjadi 4 kolom rapi. Menu ini merepresentasikan layanan Go Travel seperti tiket bus, sewa mobil, paket tour, hingga layanan booking. Di sini saya juga mendemonstrasikan keunggulan fitur Hot Reload dari Flutter. Jika nilai axis count ini saya ubah dari 4 menjadi 2. Bisa kita lihat di sini. Lalu saya simpan kodenya. Oke, bisa dilihat pada layar browser di sebelah kanan susunan layout. Bisa dilihat di sini perubahannya, susunan layout menunya sebelah kanan berubah secara instan tanpa perlu mereset aplikasi. Oke, sekarang saya kembalikan ke grid 4. Bisa dilihat layoutnya kembali seperti semula dengan grid 4. Oke, sekarang kita simulasikan proses pemesanan tiket. Jika saya mengklik menu booking pada grid menu, aplikasi akan memicu fungsi show modal bottom sheet sesuai dengan materi pertemuan 11. Form ini muncul dari bawah dan sudah disetting menggunakan properti is scroll controlled through. Aturan ini sangat penting agar posisi formulir otomatis terdorong ke atas dan tidak tertutup atau mengalami crash layout ketika papan ketik virtual pada layanan HP aktif. Di dalam format ini terdapat fitur penting dari materi pertemuan 12, yaitu date picker. Ketika pengguna mengklik tanggal, sistem akan memunculkan dialog kalender bawaan Android. Di dalam kode from bottom sheet saya menggunakan fungsi asynchronous show date picker dengan data fitur. Selanjutnya kita berpindah ke halaman menggunakan bottom navigation bar dari materi pertemuan 10 ke halaman profile. Di halaman ini terdapat informasi kartu pengguna, kartu identitas pengguna yang disusun rapi menggunakan kombinasi widget, card, row, kolom, dan circle avatar untuk menampilkan profil pengguna secara terstruktur. Di bagian bawah, jika tombol keluar dari akun ditekan, aplikasi akan menampilkan komponen alert dialog. Fitur ini berfungsi sebagai
sistem proteksi agar pengguna tidak sengaja keluar dari sistem secara tidak sengaja. Apabila tombol keluar diklik, fungsi navigator push replacement akan berjalan untuk membersihkan tumpukan halaman dengan mengembalikan pengguna secara aman ke halaman login awal. Oke, sekarang kita beralih ke sisi backend, yaitu materi pertemuan 15. Mengenai persiapan database MySQL, di sini saya menggunakan SAMPP untuk menjalankan MySQL lokal dan mengelola via PHP MyAdmin. Saya telah membuat database bernama DB Travel Up dengan tabel bernama paket wisata. Sebelum mencoba pengujian data, jika kita lihat pada tab struktur atau struktur kolom terdiri dari ya, kita lihat di sini kolomnya terdiri dari ID paket, nama paket, harga, dan kota. Di sini saya menggunakan tipe data varchar 100 untuk nama paket serta int untuk data numerik seperti harga dan kota, di mana seluruh kolom diset sebagai not null agar tidak ada manipulasi data kosong yang masuk ke database. Poin krusial di sini adalah kolom ID paket sebagai primary key dengan atribut auto increment. Mari kita buktikan di tab SQL. Saya akan menjalankan perintah insert untuk menambah satu paket liburan baru. Oke. Insert into Bisa diperhatikan di dalam perintah query ini saya sengaja tidak memasukkan nilai untuk ID paket. Ketika saya klik kirim, data berhasil masuk. Dan jika kita kembali ke tab jelajah,
Bisa kita lihat nomor ID otomatis terisi. Kita lihat ID-nya terisi otomatis. Hal ini menandakan sistem backend database kita sudah siap. Oke, kesimpulannya seluruh komponen front-end di Flutter dari pertemuan 9 sampai 14 sudah berhasil diimplementasikan dengan sangat lancar tanpa adanya error, dan perancangan database lokal sebagai fondasi backend pada pertemuan 15 juga sudah selesai dikonfigurasi dengan baik. Keselarasan data antara tampilan di Flutter dengan struktur tabel MySQL ini memastikan sistem sudah siap dihubungkan ke tahap integrasi REST API berikut. Oke, demikian demonstrasi tugas UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.